Halo geng, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas film action asal Jepang. Menceritakan tentang 6 murid berandalan yang punya cita-cita setinggi langit, yaitu menaklukkan seluruh gangster sekolah di kota mereka. Mimpi yang brutal banget ya dari 6 berandalan gak jelas ini. Ya, daripada banyak bacot, yuk kita let's go ke ceritanya. Awal kisah di sebuah SMA pinggiran terlihat siswa kelas 3 sedang menyimak pelajaran dari Pak Guru. Di tengah suasana hening itu, tahu-tahu siswa bandel bernama Hachi iseng jahilin Taka teman kelasnya. Si Taka yang lagi asik curi-curi pandang ke Yamada pujaan hatinya lantas merasa terganggu nih. Awalnya Taka takut tuh soalnya Hachi ini orang nomor 1 di sekolah kalau urusan berantem. Tapi kalau dipikir-pikir, makin lama dibiarkan Hachi malah tambah ngelonjak jahilnya nih. Taka yang merupakan teman masa kecil Hachi ini lantas menegur si Jawara biar nggak jahil lagi. So pastilah Hachi jadi emosi. Dia teriak, "Woi, lo nantangin gua, ha?" Tentunya Taka mulai terintimidasi. Sambil agak takut-takut ya, dia ngasih tahu ke Hachi lagi. Bro, sadar nggak sih kalau ulah lu itu udah ganggu temen-temen yang lagi belajar?" Tanpa babi bu, Hachi pun menanduk Taka sampai mimisan. Taka ini aslinya murid culun geng, tapi dia akhirnya nekat bales tandukan Hachi tadi. Nggak terima dong, Hachi gantian bales lagi. Dan anehnya Taka malah ketagihan. Dia merasa adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Berantem ternyata asik juga, Inilah awal mula kehidupan Taka berubah drastis akibat perkelahiannya dengan Hachi di kelas. Dan Waruboro pun dimulai. Cerita ini berlatar sekitar tahun 70-an di sebuah kota kecil di dekat Tokyo, Jepang. Di dalam kota yang berbentuk seperti pistol ini, hiduplah 6 orang siswa Badung yang berniat menaklukkannya. Mereka adalah Taka, Hachi, Katsu, Ai, Sano, dan Kochan. Diketahui ke-6 remaja tanggung ini bercita-cita jadi anak Badung nih. Dan tentunya kalau mau jadi anak Badung, ya ternyata butuh style yang mumpuni. Alhasil Taka CS memutuskan untuk mengubah fashion mereka. Mulai dari gaya rambut hingga jas alma mater, semua dirombak atas rekomendasi penjahit dan salon setempat. Gak salah-salah juga sih, gaya rambut dan model fashion yang dikenakan juga harus ngikutin tren anak gaul pada masa itu. Terlihat ketika Taka selesai berkonsultasi sama si tukang jahit dan hendak membayar jasa permak jas, tiba-tiba temannya datang kayak orang ketakutan. Dia lari menghampiri Taka CS sambil bawa kabar buruk kalau dia baru aja diserang sama murid Badung dari sekolah lain. Dan obrolan ini tak sengaja kedengaran sama si tukang jahit. Lantas si tukang jahit menyarankan pada Taka CS untuk melawan balik agar belajar jadi pemberani. Bergegaslah Taka CS ke TKP. Tapi sesampainya di TKP ternyata Hachi udah lebih dulu datang dan menghajar musuh mereka. Masalah pun beres, Taka CS pergi nongkrong ke rumah Kochan untuk mengadakan rapat mendadak. Di sana mereka menyusun rencana agar gengnya ini menjadi tenar dan disegani lawan maupun kawan. Kata Kochan, rencana mereka ini tentu akan menempuh jalan terjal karena untuk jadi geng terkuat di kota, mereka harus menaklukkan beberapa kelompok besar dari sekolah lain. Seperti semisal gengnya Marwoka, Tanuki, Gendut Krul, dan geng Ahkam dari SMA Korea yang masing-masing dari kelompok itu punya anggota yang banyak. Rapat ini pun selesai, muncullah perasaan pesimis dalam diri Taka CS. Mereka merasa kalah jumlah dong ya. Apa iya nih 6 orang bisa ngalahin lawan sebanyak itu? Sepertinya mustahil ya. Tidak mau berlarut dalam pikiran pesimistis ini, motivasi diberikan Kochan lagi. Ayo, kita pasti bisa, geng. Seketika motivasi tersebut mulai meracuni otak ke-6 bocah ini dan merubah mereka menjadi bergairah lagi. Dan sepulang dari rapat tadi, Taka pun menyempatkan pergi ke kuil sebentar nih dan berdoa agar cita-cita mulia mereka untuk menjadi geng terkuat
bisa tercapai. Singkat kisah, geng ini pun pulang ke rumah masing-masing. Terlihat Taka yang baru pulang langsung kena semprot ibunya yang kaget melihat gaya Taka kayak anak nakal. Gara-gara gaya rambut dan baju yang dipakai Taka itu membuat ibunya sedih. Kata si ibu, dia kerja siang malam buat nyekolahin Taka biar jadi anak pinter, masuk universitas bagus, dan punya kerjaan layak. Iyalah, si Taka yang tadinya penurut dan pintar kok tiba-tiba malah jadi gini. Pasti gara-gara salah pergaulan nih. Aduh. Mendengar kemarahan si ibu tadi, Taka mah cuek dan malah membuang buku pelajaran dari dalam tasnya. Buku-buku tadi diganti sama lempengan besi buat modal tawuran. Dan esoknya pas berangkat sekolah, Taka disapa sama Yamada pujaan hatinya. Yamada kaget sih lihat Taka jadi berubah drastis kayak anak nakal sambil balikin buku yang pernah dia pinjam. Ekspresi Yamada berubah jutek, geng. Soalnya dia nggak suka dengan gaya Taka yang sekarang. Dan ketika Taka mau lanjut ke sekolah, tiba-tiba dia dihadang sama 4 murid sekolah lain yang kemarin dihajar oleh Hachi. Keempatnya berniat membawa Taka pada gendut Krul bos mereka. Tibanya di kuil tempat tongkrongan gendut Krul, Taka malah sembrono ngatain si gendut Krul. Oh, ini toh yang namanya si gendut kejam. Gendut Krul jadi kesal dong ya pada Taka dan tak segan melancarkan serangan. Taka yang terdesak melawan dengan mengayunkan tas berisikan lempengan besi. Gendut Krul yang kena hantam langsung KO. Segeralah Taka bergegas kabur ke tempat aman untuk menghilang dari kejaran musuh. Sudah capek habis lari-larian, tak sengaja Taka disapa sama temen zaman SMP dulu yang udah glowing. Disitulah Taka dipuji habis-habisan sama si cewek ini karena sekarang sudah nggak culun lagi. Dia seneng bukan main, geng. Cerita pun pindah ke sekolah. Kabar perkelahian Taka dengan gendut Krul sudah menyebar luas. Teman-teman Taka yang baru datang ke kelas pada kaget dong dengan kemenangan si Taka ini. Dan terlihat Taka lagi senyum-senyum sendiri karena tadi habis dipuji dan berhasil punya gebetan baru. Sorenya Taka pun pulang ke rumah sambil masih kebayang-bayang sama gebetan barunya itu. Sampai di depan rumah dia kaget lah melihat abangnya yang sekarang jadi yakuza nyariin dia. Ternyata si abangnya Taka ini emang niat nyamperin si adik buat ngasih dukungan semangat atas kemenangan Taka dalam duel tadi di kuil. Nggak disangka si abang malah ngasih pinjem pistolnya ke Taka buat jaga-jaga kali aja ada serangan balasan dari gengnya gendut Krul. Si ibu yang baru pulang kerja melihat anak sulungnya mampir justru malah emosi. Dia segera mengusir abangnya Taka ini karena si ibu takut kalau si Taka jadi pingin ikutan jadi yakuza. Esoknya di hari Minggu, ceritanya Taka berhasil nih ngajak kencan gebetan barunya itu, geng. Lagi asik-asik kencan, yang ditakutkan pun datang. Anak buah gendut Krul menyeret Taka keluar kafe buat dihajar. Buntut dari perkelahian Taka kemarin, ternyata gengnya gendut Krul juga menyasar temen Taka yang lain. Di sini Taka beruntung gak jadi dihajar karena datanglah gengnya Tanuki yang tiba-tiba ikut membantunya. Pada akhirnya semua teman Taka pun dihajar KO oleh gengnya gendut Krul, termasuk Hachi yang sampai babak belur masuk rumah sakit. Merasa emosi dong teman-temannya dihajar gengnya gendut Krul, Taka nekat balas dendam, geng. Esok hari bersama Katsu temannya, dia berangkat menemui gengnya gendut Krul di kuil tongkrongan mereka. Bermodalkan pistol pemberian abangnya itu, Taka mengancam gengnya gendut Krul untuk tidak ikut campur urusannya, sebab dia berniat duel 1 lawan 1 secara fair dengan gendut Krul, otak penyerangan teman-temannya kemarin. Singkat kisah, Taka menang telak atas duel keduanya melawan gendut Krul. Masalah dengan gendut Krul pun beres, masalah baru datang. Taka yang masih kebawa emosi sehabis duel barusan malah lepas kontrol dan memukuli murid dari SMA Korea yang ia temui di jalan pulang. Dan ternyata 2 siswa SMA Korea ini adalah anak buah Ahkam, si jawara di sekolahnya itu. Merasa makin pede karena selalu menang dalam adu jotos, Taka yang kegirangan menjenguk Hachi di rumah sakit. Di sana dia cerita kehebatannya karena telah berhasil balas dendam ke gengnya gendut Krul. Tapi bukannya senang, Hachi malah khawatir kalau yang dilakukan Taka barusan akan memicu perang besar antar geng sekolah.
Beberapa hari kemudian Hachi pun sembuh dari lukanya dan kembali masuk sekolah lagi dengan semangat. Di dalam kelas, Taka melihat Yamada tiba-tiba merasa stres karena sebentar lagi ujian kelulusan. Dia pun mengantar Yamada ke UKS. Di lorong UKS, Yamada memberitahu ke Taka kalau ujian kelulusan sebentar lagi tiba. Dia menyuruh Taka untuk belajar karena kesempatan kuliah hanya sekali seumur hidup. Tapi Taka yang udah bosan jadi culun justru mengatakan, "Gua nggak bakalan belajar lagi. Gua udah bosan jadi bocah culun. Jadi stop ngajak gua untuk belajar lagi, oke?" Waktu istirahat pun tiba. Taka sama teman-teman nongkrong nih di WC sambil nyebat dulu bor. Di sana mereka bahas gengnya Gendut Krul yang sudah dikalahkan. Tiba-tiba Sano yang lagi asik mandi di taman sekolah lihat rombongan murid SMA Korea menyatroni sekolah mereka. Sano panik dong dan lantas kabur buat ngabarin ke teman-teman kalau sekolah mereka diserang oleh SMA Korea di depan gerbang. Taka dan teman-teman yang tahu kalau target SMA Korea adalah menangkap mereka langsung gercep sembunyi. Taka CS yang berniat kabur lewat jalur samping sekolah, tapi rencana mereka malah gagal total gara-gara bocah TK yang melihat mereka ngendap-ngendap malah teriak, "Maling! Maling! 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 Maling!" Dan teriakan bocil TK ini terdengar sampai gerbang sekolah. Alhasil SMA Korea yang dipimpin Ahkam segera mengejar mereka. Dengan rencana dadakan, Taka CS coba berpencar untuk memecah massa yang beringas. Tapi sayangnya ya meski sudah lari sekencang maling ayam, bahkan ada yang sampai sembunyi di gorong-gorong. Ya tetap aja ujung-ujungnya Taka CS ketangkep juga sama gengnya SMA Korea. Nasib si Hachi malah lebih apes lagi. Dia sempat papasan sama geng yang lebih berbahaya dari SMA Korea, yaitu Marwoka CS. Singkat kisah, akhir pelarian mereka ini berujung oleh kepungan SMA Korea yang terlihat marah. Taka CS yang tertangkap dikumpulkan di atas gedung tua untuk dihajar. Tapi uniknya justru momen babak belur tersebut malah jadi bahan lawakan keenam sahabat kocak ini geng. Mereka makin bangga dengan cerita masa muda masing-masing. Liburan semester telah tiba, kekesalan ibunya Taka makin memuncak. Si ibu sudah nggak peduli lagi sama masa depan Taka. Kini yang jadi fokusnya adalah masa depan dua adik Taka yang masih kecil. Si ibu menyarankan pada Taka buat cari kerja ajalah lu daripada nggak niat sekolah. Sebelum akhirnya si ibu pamit berangkat kerja. Dan siang itu Taka yang bosen di rumah mulu nggak ngapa-ngapain waktu liburan pergi ke wartel buat nelpon abangnya. Dia berniat minjem pistol yang lebih banyak lagi ke abangnya karena dia merasa makin banyak musuh. Selesai nelpon abangnya, Taka CS sih niatnya mau main, tapi dihadang sama Tanuki CS yang dulu telah menyelamatkannya. Tanuki lantas nawarin ke Taka nih buat main bareng aja yuk ke pantai daripada jenuh nggak ngapa-ngapain. Di pantai, Taka CS iri melihat tubuh Tanuki yang pada kekar berotot. Hal ini membuat Taka termotivasi untuk nge-gym. Sepulang dari pantai, besoknya sambil nongkrong, Taka CS mulai berlatih otot biar makin kuat pas berantem. Setelah latihan otot selama liburan semester, si Taka terlihat makin pede sekarang. Di jalan dia ketemu Yamada yang lagi mompa ban sepedanya yang gembos. Ini mah kesempatan Taka buat PDKT geng. Tapi justru dia malah dicuekin lagi sama Yamada karena gaya sok jagoannya itu. Di sisi lain, datanglah siswa pindahan bernama Kitani Sanaka yang biasa disapa Hon, baru pindah ke SMA-nya geng Marwoka bersekolah. Sejak kedatangan Hon, dia langsung berhasil mengalahkan Marwoka dan menjadi yang terkuat di sekolah barunya itu. Bahkan berita ini sampai menyebar ke sekolah lain termasuk ke Taka CS. Rumornya nih, Hon berambisi menaklukkan semua gangster sekolah di kota ini hanya dalam hitungan hari. Dan benar aja ya, hanya dalam hitungan hari, Hon berhasil menaklukkan 3 geng sekolah untuk dijadikan armada perangnya. Kini Taka mulai sadar pergerakan Hon bakal sangat berbahaya. Dia pun mencoba cari bantuan ke Tanuki CS. Dan usahanya itu berjalan lancar geng. Tapi syaratnya ya, Taka harus mau gabung ke pesta yang Tanuki CS adakan sambil bawa pacar atau gebetan.
Alhasil, esoknya Taka yang dapat undangan pesta dari Tanuki berniat ngajakin Yamada ke pesta itu. Tapi lagi-lagi Yamada mah cuek karena Taka masih belum mau berubah. Dia pun pergi meninggalkannya. Setelah perginya Yamada, tak sengaja Taka lihat buku saku milik Yamada tertinggal. Taka yang iseng penasaran dong membuka buku itu dan ternyata ada foto Hachi yang disimpan Yamada di dalamnya. Disitulah dia mulai sadar bahwa Yamada sebenarnya naksir sama Hachi. Lanjut malamnya, Taka pun mendapat kabar buruk bahwa pesta Tanuki dibatalkan. Tanuki juga mengabarkan kalau dia tidak bisa lagi bantu Taka kalau ada masalah, sebab Tanuki CS baru aja dihajar oleh Hon dan gengnya. Kabar buruk dari Tanuki ini akhirnya membuat Taka CS merasa frustasi karena mereka sudah nggak punya backingan lagi. Terlihat satu persatu anggota geng pun pergi pulang karena sadar sudah tak ada harapan. Taka yang ikut pulang sambil marah-marah sendiri di jalan. Dia malah kepergok gengnya Hon yang tak sengaja lewat. Dia pun dihajar sampai babak belur. Untungnya Taka sempat diselamatin Pak Polisi yang lihat pengeroyokan ini, geng. Kesialan Taka itu tak sampai di situ aja ya. Pasalnya ayahnya datang menjemput Taka di pos polisi sambil bawa kabar buruk kalau si ibu jatuh sakit waktu kerja lembur dan kini dirawat di rumah sakit. Si ayah pun memaksa Taka untuk minta maaf ke ibunya atas kelakuan nakalnya selama ini. Di sini terlihat penyesalan Taka sebagai anak yang gagal membanggakan kedua orang tuanya. Saking sedihnya, Taka pun kabur ke atap rumah sakit untuk meluapkan penyesalannya itu. Tak disangka dari belakang Yamada tiba-tiba datang menyapanya karena kebetulan dia juga lagi check up medis dan mendengar keributan di atap gedung. Yamada yang melihat Taka babak belur tak bosan-bosannya menasehatinya lagi. Yamada juga memberikan motivasi pada Taka sebelum dia pergi. Esoknya di sekolah, nggak ada sopan santunya, Maruoka menerobos masuk sekolahnya Taka CS pagi itu. Hachi yang hendak pergi ke kelas dihadang oleh Maruoka dan dipaksa untuk pergi ke atap sekolahnya. Tujuan Maruoka sih disuruh sama Hon bosnya untuk ngajak Hachi CS gabung jadi anak buah mereka. Tentunya Hachi menolak dengan tegas. Seketika Maruoka jadi marah dan mengeluarkan katana kecil untuk mengancam si Hachi. Menyaksikan dari kejauhan bahwa Hachi sahabatnya hampir terbunuh oleh Maruoka, Taka pun berniat pergi ke atap untuk menolongnya. Sebelum pergi, Taka berkata jujur pada Yamada alasan mengapa dia menjadi badung, yaitu karena ingin punya pacar dan tidak mau diremehkan orang lagi. Sampainya Taka di atap, dia melihat Hachi yang terdesak. Maruoka memberi pilihan jika ingin Hachi selamat, salah satu dari mereka harus ada yang berani melompat terjun dari atap gedung ini. Spontan Taka menyanggupinya demi keselamatan Hachi sahabatnya itu. Berkat aksi nekat Taka tadi, alhasil Maruoka gagal merekrut Taka CS karena mereka menolak gabung dengan gengnya. Dia pun melaporkan kabar ini pada Hon yang terlihat makin gregetan. Sementara itu, Katsu ternyata berhasil menyelinap ke markas musuh untuk mengambil beberapa foto penampakan Hon, si anak pindahan yang terkenal kuat itu. Kabar ini pun jadi bahan obrolan Taka CS untuk menentukan waktu yang pas buat menyerang mereka. Dan diputuskan bahwa keenam sahabat ini akan tawuran saat hari wisuda kelulusan tiba. Sambil persiapan buat wisuda sekaligus tawuran, Taka balik lagi nih ke penjahit langganannya untuk menjahit bordir lambang serigala biar terlihat garang pas tawuran nanti. Tak lupa dia minta doa restu ke abangnya dan sekalian balikin pistol si abang yang kemarin dia pinjam karena menurut Taka seorang gentleman gak butuh senjata. Selepas itu Taka pun pergi ke sekolah buat ngucapin salam perpisahan ke Yamada karena sebentar lagi mereka lulus dan berpisah. Ibarat kesempatan gak datang dua kali, Taka nekat nih nembak Yamada dan rela menunggu Yamada lulus kuliah kalau memang mereka berjodoh. Ternyata kali ini si Yamada jadi salut dengan sikap pemberani Taka itu dan dia meminta kenang-kenangan dari Taka yaitu kancing jasnya. Dia berharap jika memang mereka berjodoh, suatu saat pasti akan bertemu.
Saat acara wisuda pun dimulai, bukannya ikut wisuda, Taka CS malah OTW tawuran. Singkatnya, sampailah mereka di sisi barat bandara kota dan disambut oleh Hon beserta 3 aliansi sekolah lain. Meski kalah jumlah, mereka tak gentar menghadapinya. Walaupun kenyataannya, Sanos sempat panik, geng. Dalam duel pembukaan ini, Taka CS berhasil menang dan akhirnya Hon pun harus turun tangan. Untungnya, Sanos si penakut datang dan berhasil mendaratkan tendangan Scotty to Hotty ke arah Hon. Sempat terpelanting, Hon pun kembali bangkit dan kini giliran Taka melawan Hon yang dari jauh-jauh hari sudah ingin dihajarnya. Pada kenyataannya, skill Taka dalam bertarung masih kalah jauh dari Hon yang lebih terampil, dan dengan tenaga sisanya Taka melawan balik. Dia pun berhasil meng-KO Hon dengan tandukan terakhirnya. Akhir cerita, dengan muka bonyok-bonyok mereka, Taka CS berniat balik ke sekolah untuk menghadiri wisuda kelulusan. Kini mereka senang karena telah berhasil menggapai cita-cita terbesar, yaitu menjadi geng terkuat di kotanya sendiri. Cerita pun selesai, geng.